Hai teman-teman, jadi jumpa lagi dengan saya Windy dan juga kucing baru saya yang baru saya pungut dari dekat tempat sampah. Belum ada namanya. Nah, jadi hari ini aku mau cerita sedikit tentang pengalaman aku bekerja di Middle East. Nah, jadi kan beberapa hari ini aku sering tuh nemuin di sosial media kayak betapa canggihnya, betapa sejahteranya tinggal di negara kayak Middle East, misalnya kayak Dubai atau Qatar gitu. Nah, karena kebetulan aku ada pengalaman kerja di dua negara itu, jadi aku mau sedikit cerita tentang pengalaman aku di sana. Dan mungkin misalnya ada teman-teman yang mau ke sana, mau kerja di sana juga, dan mungkin bertanya-tanya kalau misalnya kita sebagai bangsa Indonesia kerja di sana, itu rasanya sejahtera dan tentram juga nggak sih? Nah, simak videonya. Nah, pertama-tama aku mau mulai videonya dengan bagaimana cara mendapatkan pekerjaan di Middle East atau di Timur Tengah gitu. Ada dua cara kalau misalnya uh, untuk ngedapatin pekerjaan di sana. Pertama-tama itu ada bisa langsung datang ke sana sendiri ke Timur Tengah dengan turis visa dan hunting job di sananya. Itu pernah aku lakukan di Dubai. Terus yang kedua ya apply online aja. Mmm, Kalau aku bisa sarankan sih jangan sampai seperti aku yang kayak langsung datang ke sana nggak tahu apa-apa, nggak tahu normanya gimana, nggak ada sponsor, nggak ada kontak siapapun dan langsung ke sana, berharap ada yang mau hire gitu. Dan juga visa turis itu kan ada batasnya, jadi itu benar-benar ribet banget kalau itu nggak aku sarankan cara yang pertama. Yang kedua sih yang paling safe, kita apply online dari Indonesia, terus tunggu interview atau kalau misalnya keterima, pastikan sih uh, resume atau CV kalian memang benar-benar bagus. Walaupun biasanya sih kan ada pandangan gini ya, kalau misalnya yang bisa kerja ke sana itu biasanya yang bidang-bidang khusus atau bidang-bidang tertentu seperti oil and gas atau yang semacam itu ya. Tapi itu jangan dipercaya ya. Buktinya aku aja yang jurusan dan riwayat kerjanya nggak karu-karuan. Aku kerja pertama itu jadi kasir di Gramedia, terus pernah jadi resepsionis, pernah jadi admin sales, terus admin project. Dengan riwayat kerjaku yang nggak karu-karuan dan nggak nyambung ini, aku tetap bisa landing job di Middle East dan di perusahaan yang lumayan ternama lah ya. Jadi itu ya cara ngedapetin kerja di Middle East atau di Timur Tengah itu, teman-teman cukup apply online di rumah, duduk tenang, mungkin sambil ngerjain kerjaan yang lagi teman-teman kerjakan di Indonesia gitu, dan tunggu panggilan interviewnya. Nah, untuk tempat di mana aku bekerja sendiri, proses interviewnya tuh lumayan panjang ya. Jadi ada maksudnya proses penerimaannya, bukan proses interview. Interviewnya sih juga panjang ya. Jadi mereka tuh biasanya kayak interview online dulu. Habis itu kalau misalnya lolos dari situ ada interview yang biasanya ada di Jakarta, mereka ngadain kayak proses seleksi yang sebenar-benarnya. Em, Mulai dari situ kayak ada seharian gitu, mulai dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam kalau nggak salah waktu itu. Pertama ada kayak tes bahasa Inggris, habis itu tes kepribadian, habis itu kalau misalnya udah lolos dari itu baru ada interview lagi. Nah, setelah itu diberitahu kayak misalnya kalau kalian lolos atau enggak, dan baru ada tes kesehatan full full medical check up gitu. Dan habis itu baru disediakan semuanya mulai dari visa, tiket dan segala macam. Setelah sampai di Middle East di Qatar waktu itu, eh itu ada kerasa banget sih, ada yang nggak beres, ada yang kurang strict di sini. Jadi itu belum sebulan kita ngerasain kayak, oi akhirnya kita berhasil bisa ngedapatin kerjaan ini, bisa melalui segala macam rintangan dan cobaan untuk mendapatkan kerjaan yang kita mimpi-mimpikan. Banyak banget, maksudnya memang sih difasilitasi semua ya, mulai dari tempat tinggal, apartemen gitu, terus ada laundrynya, ada makan, ada bus antar jemput dan segala macam, dan juga sampai di sana tuh biasanya dikasih kayak uang uang jajan gitu, sama ya uang jajan gitu sebelum kerja ya. Jadi
hari pertama tuh udah langsung dikasih uang kayak gitu. Tapi berasa banget karena banyak banget peraturan-peraturan yang menurut kita itu kayaknya aneh gitu. Benar-benar aku kan orangnya kayak nggak neko-neko gitu ya, nggak suka keluar malam, sukanya tinggal di rumah aja. Tapi tetap aja buat aku itu benar-benar peraturan yang bikin ngerasa terkekang banget. Jadi aku itu pekerjaan memang yang kayak yang paling aku benci, yang paling aku benci seumur hidup aku, beneran sumpah. Jadi menurut aku ya pribadi, eee, kerjaan yang aku dapat itu nggak seindah yang aku bayangkan. Ya namanya kerjaan gitu kan. Mereka memang memfasilitasi, tapi itu benar-benar untuk orang yang mereka hire atau orang yang mereka terima, benar-benar bekerja dan bekerja. Jadi nggak ada tuh yang namanya life work balance atau sosial apa kehidupan sosial atau yang kayak gitu-gitu tuh. Walaupun sebenarnya aku orang yang termasuk orang yang nggak suka bersosialisasi ya, dan tapi tetap aja itu ngerasa kayak tertekan banget. Mungkin memang sih di Indonesia ya kita nggak ada yang namanya eh, apa kerja terus work life balance itu nggak ada. Tapi tetap kita bisa nge merasa bahagia dengan pekerjaan kita walaupun gaji itu nggak bahagia, nggak bikin ngebahagia, tapi tetap kita punya eh, punya apa namanya punya waktu, punya kesempatan untuk menikmati hidup kita dan juga nggak dibebani dengan peraturan-peraturan yang bikin mumet gitu. Peraturan-peraturannya itu seperti kayak nggak boleh keluar malam, kalau keluar itu ada batas waktunya, ada curfew-nya, terus kalau misalnya keluar negara harus pakai izin, jadi kalau misalnya nggak diizinin ya nggak keluar-keluar, tapi biasanya sih diizinin ya. Terus eh, harus menjaga nama baik perusahaan dan negara. Jadi kita jarang gitu ya dengar kayak berita-berita jelek dari negara itu, bukan karena nggak ada, karena nggak worth it aja gitu ngeberitain berita jelek dari situ kalau misalnya buat orang orang situ ataupun orang apalagi imigran atau pekerja dari luar ya. Jangan. Nah, itu baru dari peraturan-peraturan buat standarnya ya. Di tempat aku kerja itu lebih banyak lagi peraturan-peraturan yang bikin aku enek gitu. Pertama nih, eh, ada standar kecantikan. Jadi lipstick itu ditentuin warnanya sama mereka. Yang boleh ini, warna kuku yang ditentuin sama mereka. Gaya rambut buat laki-laki dan perempuan juga, misalnya cukurnya itu harus ditentukan dari mereka. Dan kumis, apa kayak kumis tipis gini. Aku ini kan kayaknya nggak ada ya. Sama mereka katanya ada dan aku em, harus nyukur, harus apa sih namanya, harus ngebersihin kumis aku gitu. Dan banyak banget seperti kayak nggak boleh bawa HP dan itu benar-benar mereka terapkan gitu. Jadi kalau kalian nggak matuhin itu ada hukumannya. Jadi benar-benar ngerasa kayak terkekang banget gitu sih. Dan banyak banget yang teman-teman aku yang ke apa sih namanya kena pecat cuma karena peraturan-peraturan yang sekecil itu. Jadi benar-benar jangan main-main dan kita harus benar-benar follow apa yang mereka katakan. Dan kadang kita tuh ngerasa kayak, aduh aku ngelakuin kesalahan apa ya gitu sih. Jadi ngerasa kayak benar-benar kayak apa ya, susah explainnya gimana. Walaupun dengan gaji dan fasilitas yang cukup memadai, tapi nggak bikin kita bahagia sih, gitu sih. Ngerasa seperti kayak babu atau ngerasa kayak terkekang batin gitu sih gara-gara peraturannya itu sih. Eh, Terus juga kayaknya, maksudnya kalau sehari, 2 hari di sana tuh ngerasa kayak, bahagia ngeliat pasir, gurun pasir gitu. Tapi kalau misalnya udah setahun, 2 tahun, aduh, capek. Nggak ada, ya paling mall gitu. Lagi-lagi pasir bikin, apa ya, mood itu rasanya kayak gersang juga ngeliat pasir setiap hari. Walaupun banyak kayak mm,
bangunan-bangunan modifikasi mereka yang bagus-bagus, tapi tetap aja aku rindu nature gitu. Jadi itu dia pengalaman aku kerja di sana. Oh iya, satu juga. Jadi kalau misalnya kalian kerja buat satu perusahaan tertentu, itu susah banget buat pindah ke perusahaan lain yang misalnya kalau kalian dengar-dengar, oh di perusahaan ini bagus loh, yuk kita coba-coba apply di sana. Jangan harap. Karena untuk keluar dari kerjaan itu kalian juga harus punya izin dari perusahaan di mana kalian kerja sebelumnya. So, itu dia. Dan banyak lagi sepertinya yang peraturan-peraturan yang aku agak lupa karena udah berapa tahun aku keluar dari sana ya. Kayak hampir 2 atau 3 tahun gitu ya sekarang. Hmm. Jadi itu dia pengalaman aku kerja di sana. Ada baik dan buruknya ya. Pastinya di setiap kerjaan ada yang seperti itu, ada yang kita nggak suka dan ada yang kita suka. Eh, Semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan juga mungkin teman-teman yang pengen kerja atau apply eh, mencari opportunity di luar sana, semoga keterima. Tetap coba dan coba. Thank you for watching. Bye bye.